Kenapa aespa sebagai kandidat terkuat diundang oleh Transmedia waktu itu? Karena SM Entertainment. Aduh, udah weekend aja coba. Aduh, apa kabar nih kalian, ha? Saya sih kabarnya, ya kalian lihatlah, baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Bahagianya saya itu tak lain tak bukan adalah karena penampilan Secret Number yang spektakuler kemarin di Transmedia. Wow, dan apalagi mereka hari ini akan tampil di Manado. Sangat luar biasa. Bagi saya, spektakuler itu adalah mereka sebagai guest star-nya di Transmedia kemarin. Kenapa? Karena mereka membawakan 6 lagu dengan durasinya 3 jam lebih. Berarti lagu itu tidak dihabiskan dalam part yang singkat. Oke? 6 lagu itu dibagi ke 3 jam lebih, bayangkan. Berarti ya spesial banget sih, luar biasa. Bisa dibilang mereka berada di sana sampai acara selesai. Wow, dan saya pribadi waktu nonton, saya mikir dan itu luar biasa. Di acara yang spesial untuk Transmedia, mereka bisa pulang sampai acara selesai, itu luar biasa sih. Guys, mungkin kalian akan bilang saya lebay. Kenapa saya bilang Secret Number di Transmedia kemarin itu adalah spesial? Kenapa? Ada dasarnya. Faktanya ada. Akan saya kasih tahu ke kalian. Saya juga pernah bilang bahwa siapapun pasti ingin tampil di acara semegah yang dilakukan oleh Transmedia kemarin. Ya, apalagi Transmedia adalah salah satu media terbesar di Indonesia. Pasti bangga dong siapapun yang tampil di sana. Dan Transmedia sudah memiliki jam terbang yang banyak. Karena mereka adalah multimedia besar, jadi ya terserah mereka dong ingin ngundang siapapun. Secret Number bisa dibilang sangat beruntung. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Karena Transmedia Group memilih mereka untuk menjadi guest star-nya di acara ulang tahun ke-21 kemarin. Itu adalah hal yang membanggakan. Weh, itu kan biasa aja. Semua orang juga bisa kok tampil di situ. Itu biasalah. TV Trans 7, Trans TV juga kan ngundang orang yang receh-receh biasanya. Kalau kamu memang bisa, kenapa kamu nggak masuk? Terus yang katanya, Pargoy aja diundang kok di Trans 7, di Trans TV, di Transmedia. Ya itu di antara 1000 orang Pargoy. Ya orang itu yang terpilih menjadi sorotan yang banyak di antara 1 juta orang yang Pargoy itu. Yang mau saya katakan adalah bahwa media itu sangat selektif dalam memilih cara apapun itu. Ya kalau kalian misalnya media pun butuh cuan, ya mereka juga butuh cuan. Karena mereka akan memberikan program terus berjalan. Kalau mereka nggak dapat cuan, ya untung dari mana? Terus mereka produksi program lagi pakai apa? Ini faktanya. Kenapa saya bilang Secret Number sangat beruntung ketika diundang oleh Transmedia, apalagi sebagai guest star. 2 atau 3 bulan yang lalu, saya pikir Transmedia akan mengundang aespa, kalau nggak pun Red Velvet. Kenapa? Karena secara aespa ditunggu-tunggu di Indonesia, ya. Mereka belum tampil di Indonesia. Dan Red Velvet, mereka juga punya banyak fans di Indonesia. Ara, apa kamu tahu? Kenapa aespa sebagai kandidat terkuat diundang oleh Transmedia waktu itu? Karena, atau Red Velvet, atau Suju, atau EXO. Karena SM Entertainment. Kalian tahu kan SM Entertainment? Karena Transmedia itu bekerja sama, kolaborasi dengan SM Entertainment. Oktober 2018 yang lalu. Pasti kalian ingat, di ulang tahun Transmedia yang ke-20, siapa gestarnya? Suju. Yang ke-19, Suju juga. Ulang tahun Transmedia yang ke-18, coba siapa? EXO. Itu dari mana? Dari SM Entertainment. Oke? Pasti dong, yang namanya bosnya udah saling kenal, ya pasti ada kerjasama yang erat. Apalagi ulang tahun atau di hari spesial seperti ini, ulang tahun Transmedia. Masa tidak melibatkan SM Entertainment? Padahal mereka mendatangkan artis idol dari Korea juga. Saya rasa hal yang membuat Secret Number akhirnya diundang oleh Transmedia itu adalah yang pertama, karena Dita. Yang kedua, ternyata penggemar Secret Number pun sangat cukup banyak juga ternyata di Indonesia. Ketiga, mereka itu membuktikan kemarin ketika datang di KV Fest pertama kali di Indonesia dan penggemarnya sangat banyak. Terus datang lagi yang kedua kalinya, antusiasme penggemar pun bertambah banyak. Terus apa lagi? Saya rasa karena peran Putri Tanjung juga. Karena Putri Tanjung dia ingin memajukan pariwisata ekonomi kreatif. Apalagi kalau nggak salah kan dia adalah staf sus presiden ya. Berarti dia masuk ke kabinet kan. Terus dia juga kan pasti kenal sama Bapak Sandiaga Uno. Oke, Sandiaga Uno juga begitu. Dia ingin memajukan pariwisata Indonesia. Ya, tergolonglah di situ harus ada anak negeri. Dan di situ juga wakilnya ada anak Haritanu, yaitu Angela Tanu Sudibyo. Dia juga pasti ingin memajukan pariwisata dan kesenian Indonesia, termasuk UMKM dan anak mudanya. Terus, terhubung lagi ke sini siapa? Ya, duta besar kita yang ada di Korea, Pak Sulis.
Pak Sulis juga pasti berperan aktif di sini. Cuman ya semuanya kan tidak terlihat. Kita mengetahui bahwa Secret Number udah diundang aja nih di Transmedia. Coba kalian cek aja, mana ada ya idol yang terlepas dari Big Three ini terus bisa tampil ke acara semegah Trans TV kemarin. Coba kalian cek aja, mana ada idol dari di luar Big Three ini yang bisa tampil di acara Indonesia apalagi sekelas Transmedia kemarin. Dan itu tidak mungkin menurut saya pribadi. Itu mungkin pun kalau fans mereka itu memang di atas 50 atau 60%. Tapi itu ya nggak mudah ya. Oke, Big Three ini, agensi Big Three, para idolnya pasti akan menjadi favorit langganan-langganan negara-negara yang menyukai idol K-pop. Di luar ini, itu jarang sekali. Ya paling acaranya acara swasta sendiri yang tidak terlalu wah. Lagi dan lagi, itulah beruntungnya mereka punya Dita. Ya saya tidak membangga-banggakan Dita, tetapi ya itu pada kenyataannya. Tapi itu juga tidak salah. Yang namanya grup musik ya, apalagi latar belakangnya adalah mengambil dari negara orang lain, itu adalah pemasukan yang luar biasa. Apalagi orang tersebut mendapatkan apresiasi yang besar di tanah mereka sendiri. Jangan jauh-jauh deh Dita di Indonesia, oke? Sekarang banyak kok agensi dari Korea itu ambil trainee dari mana? Dari China, dari Jepang, Taiwan, itu untuk apa? Untuk meluas pasar. Kenapa? Kalau stuck di Korea aja, itu pasarnya udah sedikit. Karena persaingan K-pop idol di Korea itu tuh sangat banyak. Makanya mereka pengen dapat juga ke China, ke Taiwan, ke Jepang, ke Indonesia, Asia Tenggara, ke Thailand salah satunya. Apalagi di China. China itu pasarnya sangat besar. Tapi sayangnya ketika Pak Xi Jinping, oke ya saya ngomong politik dikit aja. Sayangnya ketika Pak Xi Jinping terpilih lagi nih, kalau salah untuk yang ketiga kalinya ya dia terpilih ya, Pak Xi Jinping, mengatakan bahwa K-pop itu dibatasi di China. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang dibawakan K-pop ke China. Mereka itu jadinya nggak spend uang, habis buat beli peralatan kayak CD album, stick, untuk konser, seperti itulah. Kenapa? Karena China itu fanatik juga. Mereka itu kalau fans ya benar-benar ngeluarin uang, benar-benar ngeluarin budget. Kalian tahu kan, ada banyak berita bahwa penggemar China itu gila-gilaan kalau misalnya udah ngefans gitu loh. Nah, yang membuat saya senang lagi adalah mereka hari ini akan tampil di Manado. Oh my god, di Manado. Mana ada si idol K-pop ya yang di luar dari Big Three. Bahkan yang Big Three ini pun belum pernah tampil di luar Jakarta. Baru Secret Number doang yang tampil di luar Jakarta. Ini sih bisa tour 30 provinsi kayaknya. Aduh. Tapi nggak jadi masalah guys. Nggak jadi masalah. Karena kan cuan. Datang dari manapun bisa. Dimanapun bisa. Merangkak dulu. Dan itu juga salah satunya adalah peran dari Pak Sulis sih saya rasa. Dan juga Pak Sandiaga Uno. Cuman dia memang nggak belak-belakan aja. Coba deh kalian cari. Mana ada sih idol K-pop yang bisa tampil di luar Jakarta atau di daerah-daerah kayak gitu. Nggak ada ya. Kalau nggak salah ya. Nggak ada ya. Mungkin kalau saya salah, kalian boleh koreksi. Setahu saya sih nggak ada. Guys, gue ada feeling nih kayaknya. Feeling ya. Jangan kalian menyimpulkan dulu ya. Ini feeling. Saya pernah lihat di berita mana gitu ya. Berita daerah kalau nggak salah. Bahwa Pak Sulis itu pernah ada di Solo guys. 1 atau 2 bulan yang lalu. Dan dia ketemu sama Gibran. Dan saya nggak tahu apa yang dibahas. Karena tamunya Gibran itu ada klub sepak bola dan juga Pak Sulis salah satunya. Dan saya lihat ada Pak Sulis di ruangan itu. Karena Gibran itu pernah bilang akan mendatangkan artis internasional ataupun nasional untuk meramaikan kota Solo. Nah semoga aja nih Secret Number bisa diundang nih lewat Pak Sulis lagi. Oke, thank you ya buat kalian yang udah support Secret Number. Karena kalian lah mereka bisa datang ke Indonesia. Karena kalian lah media melihat mereka di Indonesia. Dan karena kalian juga lah Dita bisa membawa teman-temannya datang ke Indonesia. Thank you guys semuanya buat kalian. Dan terima kasih sudah mendukung channel saya. Sehat selalu. Dah.